Sebuah malam yang tenang di area makam mendadak berubah menjadi sorotan publik ketika warga berhasil menggagalkan aksi penipuan yang menyasar peziarah. Malam di kawasan makam Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur, biasanya dipenuhi suasana hikmat. Para peziarah datang dengan niat tulus untuk berdoa dan mengenang jasa sang wali. Namun, pada Senin malam, 2 Februari 2026, ketenangan itu terusik oleh ulah seorang pria yang diduga melakukan penipuan dengan modus sedekah. Kejadian ini sontak mengundang perhatian banyak orang dan menjadi perbincangan hangat di sekitar lokasi. Pria tersebut diketahui masuk ke area makam melalui pagar barat. Dengan membawa sebuah wadah yang diklaim sebagai tempat sedekah, ia berbaur di antara para peziarah. Wadah itu diedarkan seolah-olah resmi, sehingga beberapa peziarah yang tidak menaruh curiga memasukkan uang mereka. Namun, bukannya disalurkan untuk kepentingan makam atau kegiatan sosial, uang itu justru dikantongi sendiri oleh pelaku. Tindakan ini menimbulkan kecurigaan warga yang kemudian mengawasi gerak-geriknya lebih dekat. Ketika para peziarah selesai berziarah, pelaku mencoba melarikan diri dengan memanjat pagar. Aksi tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa ia memang berniat melakukan penipuan. Warga yang sudah bersiap langsung bertindak cepat, menangkap pelaku di lokasi sebelum ia berhasil kabur. Situasi sempat menegangkan, tetapi akhirnya pelaku berhasil diamankan tanpa insiden lebih lanjut. Menurut laporan warga yang berada di lokasi, pria tersebut terlihat linglung saat diajak berkomunikasi. Kondisinya diduga dalam keadaan mabuk, sehingga perilakunya semakin mencurigakan. Keadaan ini membuat warga semakin yakin bahwa tindakannya bukan sekadar kesalahpahaman, melainkan sebuah upaya penipuan yang disengaja. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap modus-modus serupa yang bisa terjadi di tempat-tempat umum, termasuk lokasi ziarah. Makam Sunan Bonang sendiri merupakan salah satu destinasi religi yang banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Keberadaannya memiliki nilai spiritual dan historis yang tinggi, sehingga setiap aktivitas di dalamnya selalu dijaga agar tetap kondusif. Aksi penipuan seperti ini jelas mencoreng kesakralan tempat tersebut. Warga yang sigap menangkap pelaku menunjukkan bahwa solidaritas dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar masih terjaga dengan baik. Fenomena penipuan dengan modus sedekah bukanlah hal baru. Di berbagai tempat, praktik serupa sering muncul dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan kotak amal palsu, ada pula yang mengatasnamakan kegiatan sosial. Tujuannya sama, yaitu memanfaatkan kebaikan hati orang lain untuk keuntungan pribadi. Kasus di makam Sunan Bonang menjadi contoh nyata bahwa masyarakat harus lebih kritis dan tidak mudah percaya pada wadah atau ajakan sedekah yang tidak jelas asal-usulnya. Kejadian ini juga menegaskan pentingnya pengawasan di area publik. Dengan adanya koordinasi antara warga dan pengelola makam, potensi penipuan bisa diminimalisir. Selain itu, edukasi kepada peziarah tentang cara menyalurkan sedekah secara resmi perlu ditingkatkan.